Lu coba ya, struktur hidup lu, oke, hari ini 3 aksi apa yang gua mau lakukan? Oke, gua mau belajar untuk bisa berinvestasi. Oke, gua mau belajar ya, cara gua menggunakan AI seperti apa. Oh, gua mau belajar teknologi kripto seperti apa. Lu tekuni, lu pelajari. Lu kurangin gitu loh, nongkrong-nongkrong gak guna ya. Bukan kurangin 50%, lu kurangin semuanya. Apa susahnya? Bilang enggak. Ya ketika diajak, oh enggak, saya lagi mau fokus untuk belajar. Saya pengen ngubah hidup saya nggak pengen jadi pecundang seperti tahun lalu. Coba aksi buat datangin event-event, ketemu dengan komunitas, lu belajar untuk ketemu orang-orang baru. Siapa tahu dari situ bisa dibuka jalannya. Gitu. Karena hoki itu selalu datang ke mereka yang berani. Berani untuk apa? Berani untuk ambil aksi. Gue bilang, sukses sama dengan analisa dikali aksi. Analisanya udah gue kasih, ini analisanya nih. Ini dua industri yang bikin lu jadi kaya di masa depan. Tapi lu nggak mau ambil aksi untuk dua industri ini, ya gimana? Gitu. Coba lu lakukan komitmen-komitmen kecil yang lu follow through. Gitu. Lu beneran lakuin. Lu mau ngelamar kerja ke orang, coba aksi. Gimana caranya saya bikin CV yang bener? Gitu. Jangan CV lu isinya gambar-gambar gak jelas. Ketika gue bikin pernah waktu itu lowongan kerja, isi CV gambar-gambar gak jelas. Lu mau ngelamarnya gak becus gitu loh. Gue liat CV pengen, itu HRD gue kasih gue pengen gue buang ke tong sampah gitu. Gimana caranya? Lu mau cari kerja? Oke, gue bangun akun LinkedIn yang profesional. Itu aksi gitu loh. Lu coba, lu mau mulai bisnis nih. Setiap ada ide, ada inspirasi, lu catat, lu tulis. Lu mau jadi investor yang jago, coba pelajari siapa investor terbaik di dunia. Gimana cara mereka kerja? Value investing itu apa? Gimana caranya gue sisihkan 10% dari gue punya pendapatan gaji 10 juta, sejuta nih. Oke, gue mau belajar investasi. Gimana nih caranya belajar investasi? Coba untuk beli aset produktif, bukan gaya hidup. Coba lu bikin target gitu. Gue mau aset gue di 2025 ini sekian. Nah, 2026 gue mau ini grow at least 10-20% nih. Gimana caranya aset gue berbeda sama tahun lalu? Jangan aset lu sama lagi sama tahun ini. Tahun lalu 3 tahun lalu aset lu jumlahnya sama. Lu cuma punya uang 20 juta gitu di bank. Oke, gue punya target, gue mau punya 1 miliar rupiah di 2026. Lu capai target itu. 2027, oke, gue pengen punya 2 miliar 2027. 2028, gue pengen punya 4 miliar 2028. 2029, gue pengen punya 8 miliar. Lu harus punya target yang jelas. Analisa, ya. Sukses sebenarnya analisa dikali aksi. Itu analisanya tuh, lu bikin jadi sebuah rencana. Jadi dari mimpi, lu balut jadi sebuah rencana. Lu harus sadar ya, hidup di dunia ini tuh sangat singkat. Lu jangan dengerin orang-orang yang bilang, oh nanti sukses kayaknya nanti aja. Itu biar aja orang-orang tua itu yang sukses. Karena gue kasih tahu di lu. 1 triliun di umur 24 tahun itu sangat berbeda dengan 1 triliun di umur 36 tahun. Sangat berbeda dengan 1 triliun di umur 50 tahun. Lu gak usah muluk-muluk bisa ngomong-ngomong jadi triliuner. Lu jadi miliarder deh. 1 miliar di umur 24 itu jauh lebih berharga dibanding 1 miliar di umur 35. Jadi buat orang yang gak ngerti ini konsep dasar dari keuangan, finance ini, ada konsep namanya time value of money. Uang sekarang itu lebih berharga dibanding uang di masa depan. Makanya gue suka ketawa kalau ada yang bilang, oh ada yang bilang lebih jago karena duitnya dia punya 2 triliun nih ya. Uangnya dia punya 2 triliun di umur 40 tahun. Itu nggak berharga gue umur 40 uang segitu. Gue di umur 40 tahun uang gue udah berapa? Karena ada rumus yang namanya compounding interest, bunga berbunga. Lu nggak bisa banding itu apple to apple gitu. Lu harus sadar waktu itu sangat sebentar. Jangan disia-siain. Jangan lu bahagian orang tua lu ketika orang tua lu udah nggak ada lagi. Karena waktu lu di sini aja nggak sebentar, gimana waktu orang tua lu di dunia ini? Kalau lu belum jadi apa-apa, ya ada kesedihan yang sangat besar gue lihat di bawah dunia ini. Ketika orang itu sukses, orang tuanya udah nggak ada. Baru dia jadi seseorang. Nggak ada orang tua yang bisa ngeliat, oh dia bangga sama anaknya. Jangan jadi manusia seperti itu. Gue dari dulu nggak pernah puas ya mau hidup yang biasa-biasa aja. Gue nggak pengen jadi orang biasa. Gue nggak mau jadi investor biasa-biasa aja. Gue tahu hidup ini cuma sekali. Gue nggak mau jadi investor yang biasa. Gue nggak mau punya rumah yang biasa. Gue nggak mau punya keluarga yang biasa-biasa aja. Gue nggak mau punya semuanya yang biasa-biasa aja. Gue mau yang terbaik yang dunia ini bisa kasih. Gue lihat di dunia ini orang yang bisa menang itu benar ngelakuin apapun. Ya. Yang penting gue menang. Gue selalu mikir kalau ada orang yang menang, kenapa mereka layak dapat yang terbaik, sedangkan gue enggak. Ini ketika gue masih miskin, kok dia layak dapat yang terbaik, sedangkan gue enggak. Gue nggak iri dengan dia, gue nggak dengki dengan dia, gue nggak benci dengan dia. Gue cuma tanya, apa yang dia tahu, kok dia bisa layak dapetin apa yang dia punya, sedangkan gue ini nggak bisa. Itu yang bikin gue panas. Gue banyak ketemu orang ya ketika dia nyamperin gue, oh gimana caranya sukses, gue cuma ngomong, lu pecundang makanya lu nggak sukses. Cuma dari tadi pemenang atau pecundang. Lu ibarat balapan nih, mindset kan banyak yang ketawain mindset ya. Mindset lu tukang beca. Sedangkan mindset gue supercar, kita balapan ya lu pasti mati. Lu mau goes sampai mampus pun kalau otak lu isi tukang beca ya gak bisa menang. Itu bukan masalah kerja kerasnya. Itu tapi apa yang lu pengetahuin. Itu, nah ini gue sebut analisa nih. Jadi lu kalau aksi tapi cuma analisa jadi tukang beca juga percuma. Lu gak bakal pernah sukses karena beda gitu. Barang yang dipakai ini beda nih. Lu kalau mau jadi tukang nasi goreng nih ya, sama lu mau belajar teknologi kripto, itu satu lu pakai supercar balapannya, satu balapan pakai beca. Nah yang tukang nasi goreng ini jualan dari pagi sampai malam dia mampus gitu. Dia nggak akan pernah bisa menang lombanya karena yang dia pakai ya, ini Warren Buffett yang ngajarin gue, lebih penting kapal apa dibanding seberapa kelas lu dayung. Lu percuma ya kalau lu kerja di industri yang udah sunset gitu, itu percuma. Apapun yang lu kerja di sana jadi percuma karena lu naik beca. Orang-orang ini ya udah banyak pemenang gitu, dan lu mau cuma lihat diri lu jadi pecundang ya silakan, lu nonton di sampingnya kayak gue bilang tadi. Hidup ini memang ada dua, ada pemain yang main basket, ada supporter di samping-samping, cuman hore-hore aja.
Uang itu ada alat untuk mengubah dunia. Lu jangan ngeliat orang kaya terus lu jadi dengki dan iri. Uang itu bisa dipakai. Uang itu apa sebenarnya secara fundamental? Uang itu adalah energi dan waktu orang. Dengan uang, ya gue bisa beli energi dan waktu orang. Oke, lu kerjakan ini buat gue, lu kerjakan ini buat gue, ini kerjakan ini. Uang itu adalah kumpulan. Jadi uang itu adalah energi. Kalian harus paham konsep dasar ini. Jadi energi ini bisa disalurkan ke orang-orang lain. Ketika lu udah punya energi yang banyak, lu pertahankan energi lu bisa salurin. Bisa dari satu sekolah di Kupang, satu sekolah di Sumba, satu SMA lagi di Sumba. NTT udah bangun 6. Akhirnya apa? Karena energi yang gue kumpulkan ini, ratusan anak-anak itu bisa tersenyum setiap harinya datang ke sekolah gue. Karena gue kasih tahu ya, sebagai orang yang berhasil mengumpulkan energi, kalau ujungnya cuma beli barang ya, itu percuma. Hal paling bagus yang lu bisa pakai untuk uang itu apa? Pengalaman. Dan pengalaman yang paling itu apa? Apakah itu jalan-jalan? Apakah itu naik private jet? Bukan. Pengalaman untuk melihat bahwa lu bisa jadi pelayan untuk orang lain. Ini kan di sini gue melayani kalian. Gue luangin waktu gue di siang hari, ya, yang di saat gue syuting ini, ya, lu bisa lihat aja di Instagram gue, PNL hari ini gue bikin uang berapa? Gue bikin uang 23 miliar sambil duduk di sini hari ini. Gue masih luangin kamera ini untuk